Haleluya. Terima kasih Tuhan buat 365 hari penyertaan Tuhan di tahun yang lalu. Masuk ke dalam minggu yang awal ini Tuhan, di tahun yang baru ini kami mengucap syukur karena kami tahu anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti bagi kami. Mengucap syukur buat tahun yang baru ini, pasti ada pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu satu hal Tuhan, bahwa semua kebutuhan kami Tuhan sudah siapkan. Terima kasih. Karena kami tahu kami masih dianugerahkan untuk melihat tahun ini. Itu sebabnya kehidupan kami mau supaya hidup kami jadi berkat, jadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya di awal tahun ini Tuhan, kami diberikan pewahyuan sama Roh Kudus sendiri. Kami dinasehati sama Roh Kudus sendiri. Dan bahkan kami dipandu sama firman Tuhan. Kami sambut Tuhan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, selamat tahun baru. Saya berdoa kemarin waktu kita buka tahun baru ini, 12.00.01 waktu kita buka pintunya. Pastinya kita nggak tahu di ujungnya seperti apa, tapi yang kita bisa pastikan adalah waktu kita buka pintu itu Tuhan Yesus sudah hadir di masa depan kita. Dia sudah ada di tahun ini menyiapkan yang terbaik bagi kita semuanya. Saya kemarin di bulan Desember, bulan yang penuh dengan anugerah rahmat Tuhan pastinya. Sebagai hamba Tuhan pembicara, saya mengalami bulan yang begitu melelahkan pastinya. Saya minta dua hal sama Tuhan, saya bilang Tuhan jadwal Desember itu padat, banyak perayaan Natal di mana-mana. Gereja, persekutuan doa, kantor-kantor dan lain sebagainya. Saya bilang Tuhan saya butuh kesehatan, yang kedua saya butuh safe travel, saya butuh ketika perjalanan kemana-mana Tuhan jaga. Karena cuaca juga banyak yang buruk di mana-mana. Saya pergi ke 15 kota. Selama bulan Desember, jadi berarti 2 hari sekali saya traveling. Memang di ujung-ujungnya sudah alami disorientasi lah, bangun-bangun udah bingung ada di mana nih saya. Bahkan sempat membuka pintu kamar hotel yang salah. Karena saya mikir nih kok gak kebuka pintu kamar, saya baru ingat oh ya ini kamar 2 hari lalu, bukan saat ini. Kebetulan ada di lantai yang sama gitu, di akhir-akhir sudah mulai begitu. Tapi di tengah-tengah keletihan itu semuanya, satu hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, saya sangat diberkati. Karena saya pergi ke desa, kota kecamatan, kota kabupaten, kota provinsi sama pastinya di kota Jakarta. Yang saya mau beritakan adalah selama bulan Desember dan saya banyak ngobrol sama hamba-hamba Tuhan di daerah juga. Yang saya bisa simpulkan adalah kekristenan bertumbuh sangat pesat di Indonesia, sangat pesat. Dan itu, yes, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya sangat diberkati, saya masuk ke sebuah tempat-tempat yang terpencil, yang kecil bahkan ya. Tiba-tiba yang hadir ribuan orang. Saya tanya sama pendeta-pendeta di situ. Pak, ini setiap tahun memang seperti begini. Betul Pak, dan bertumbuh, dia bilang gitu. Bertumbuh. Kok bisa Pak, kesaksiannya banyak, terlalu banyak kesaksiannya. Jadi terus topang Indonesia dalam doa dan betul, firman Tuhan udah gak kebendung karena ada di sosial media. Itu makanya saya cerewetkan sama jemaat. Saya selalu bilang, gunakan sosmedmu sebagai mimbarmu. Engkau gak pernah tahu siapa yang akan baca, siapa yang akan dengar firman Tuhan, siapa yang akan bertobat hari itu. Jadilah terang, jadilah garam bagi bumi ini, khususnya bangsa ini. Dan itu yang terjadi yang saya lihat. Betul, kami juga sebenarnya sudah tahu dari yayasan kami yang bantu banyak hamba-hamba Tuhan di daerah. Tapi terkonfirmasi kemarin ketika secara fisik saya hadir di tempat-tempat ini. Dan itu yang terjadi dan saya percaya kalau sekarang di musim-musim mulai bulan Januari biasanya ornamen Natal, pohon-pohon Natal mulai dikemas, mulai disimpan untuk apa? Untuk nanti Natal berikutnya. Tapi satu hal jangan dikemas, satu hal jangan disimpan, yaitu makna Natalnya jangan disimpan. Dihidupi, kemudian dimengerti, kemudian jadilah terang itu bagi kehidupan orang di sekitar kita. Karena ada satu makna Natal yang juga ketika kita masuk ke dalam tahun yang baru ini menjadi pedoman bagi langkah kita. Karena sejak awal waktu Tuhan menciptakan manusia,
Dan rancangan Tuhan ini sempat terdistorsi sama kejatuhan manusia ke dalam dosa. Waktu Yesus hadir kembali, kemudian dia mengembalikan maksudnya hubungan antara Tuhan dengan manusia dan dia menjelma jadi manusia. Ada sebuah prinsip yang dikembalikan, ada sebuah rancangan Tuhan yang dikembalikan ke dalam tangan manusia. Itu yang kita mau belajar hari ini. Ya, buka sama-sama saya kitab Kejadian pasal yang pertama ayat pertama sampai 4. Kejadian pasal yang pertama ayat pertama sampai 4. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya berarti Tuhan menciptakan mula, Tuhan menciptakan waktu buat saudara sama saya. Itu sebabnya kita ngalami 365 hari, kita ngalami 24 jam sehari dan seterusnya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, ruang dan benda. Tuhan ciptakan itu semuanya untuk supaya kita bisa hidup di dalamnya. Ayat yang kedua dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada awalnya gelap. Tetapi yang sangat luar biasa, pertama kali infrastruktur atau wadah yang Tuhan ciptakan untuk manusia hidup di dalamnya dan manusia itu makmur karena dia hidup di dalam itu adalah yang ketiga dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi infrastruktur pertama yang Tuhan ciptakan buat saudara sama saya adalah terang. Kemudian ayat 4 dikatakan Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkan terang itu dari gelap. Terang dipisahkan dari gelap. Terang harus menguasai kegelapan. Nah itu sebabnya berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti terang diciptakan sama firman. Segala sesuatu juga diciptakan oleh firman. Firman sama terang tidak bisa dipisahkan. Jadi pada awalnya infrastruktur awal yang Tuhan berikan kepada manusia sehingga manusia itu luar biasa hidup di dalamnya adalah firman dan terang. Firman dan terang. Perhatikan apa yang terjadi ketika manusia di bumi ini yang tidak kenal Tuhan dan tidak mau tahu tentang Tuhan mengatakan bahwa sumber cahaya itu adalah matahari. Bahkan disembah mataharinya. Sumber cahaya adalah bulan dan seterusnya dan seterusnya. Banyak orang mengatakan hal seperti itu mempunyai teori-teori sendiri-sendiri. Perhatikan ini baik-baik. Benda-benda di cakrawala, matahari, bulan dan bintang itu tidak diciptakan sampai hari keempat. Jadi Tuhan lagi kasih tahu sama kita sumber terang itu dari saya sendiri. Dan bahkan saya adalah terang. Dan itu sebabnya ketika kita memandang bulan, bintang dan matahari, harusnya kita makin mengerti bahwa itu semua ada dan itu terang semua itu karena ada Tuhan. Dan kalau kita juga berpikir kenapa matahari, bulan dan bintang bisa gelayutan di atas tanpa ada yang menopang. Harusnya kita juga mengerti kitab Ibrani mengatakan firman yang menopang kehidupan. Jadi kalau sampai benda-benda di cakrawala ditopang sama firman karena firman yang menciptakan. Apalagi hidup kita. Makanya saya selalu katakan dan ingatkan jemaat, jangan anggap enteng firman Tuhan. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Karena firman yang nopang hidup manusia. Firman yang memberikan pengharapan, firman yang memberikan yang namanya kedamaian, damai sejahtera. Firman yang memberikan yang namanya bahkan dikatakan di Amsal, firman itu sumber dari kehidupan bahkan kesembuhan. Nah, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, rancangan-rancangan Tuhan di kitab Kejadian ini terdistorsi sama iblis. Tidak bisa digagalkan. Gak bisa digagalkan. Terdistorsi sama iblis. Nah ketika ini terjadi ribuan tahun manusia hidup di dalam kegelapan demi kegelapan. Bahkan roh Tuhan itu hanya ada di atas manusia sesekali pergi lagi. Karena belum ada sang juru selamat, Mesias, Kristus, Mesias. The anointed one yang diurapi dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Greek atau Yunani. Belum ada sang juru selamat. Itu sebabnya terang itu juga sesekali ada, sesekali juga tidak ada. Nah Yohanes, kitab Yohanes yang merupakan Injil yang tidak sinoptik, yang tidak serupa seperti Matius, Markus dan Lukas. Yohanes menuliskan sesuatu yang luar biasa karena dia sedang memberitahu kepada kita bahwa terang
dan firman pada awalnya yang menjadi wadahnya manusia. Ketika terdistorsi sama iblis, itu dikembalikan dengan kehadiran Yesus. Itu sebabnya kitab Yohanes tidak pernah dimulai dari kisah kelahiran Yesusnya, tetapi dia kasih tahu Yesus itu hadir, yang dia bawa itu apa. Coba lihat Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama mengatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes lagi kasih tahu sama kita. Yohanes 1 ayat 1 adalah sebuah kebenaran yang terjadi sebelum Kejadian 1 ayat 1. Yohanes lagi kasih tahu pada mulanya adalah firman. Sejak sebelum bumi dijadikan, firman sudah ada. Firman itu Allah. Kemudian dia mulai membeberkan apa yang terhilang, kemudian dia mulai kasih tahu sama kita apa sih yang dikembalikan sama Tuhan. Dan dia mulai katakan begini ayat yang keempat. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terangnya manusia. Di dalam Kristus ada kehidupan, kehidupan itu adalah terang manusia. Dia bawa terangnya manusia yang sejak awal merupakan infrastruktur awal dikembalikan ke dalam tangan manusia. Ketika Yesus hadir. Kemudian dikasih tahu begini, perhatikan ini baik-baik. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Jangan lupa ayat ini. Terang itu hadir, terang itu diterbitkan di dalam manusia, makanya di Efesus dikatakan hiduplah sebagai anak-anak terang. Siapa? Saudara sama saya. Oke. Kemudian dikatakan karena terang itu hidup di dalam sini, terang itu mengalahkan kegelapan yang ada di sekitar kita. Kenapa dikatakan begitu? Gini, waktu proses penebusan di kayu salib, waktu proses penebusan atas hukuman dosa bagi manusia, yang ditebus itu adalah saudara sama saya. Buminya tidak. Itu sebabnya bumi ini masih penuh dengan kegelapan. Masih ada penyakit, masih ada bencana, masih ada kecelakaan, masih ada kriminal, masih ada kejahatan. Namun terang itu telah diberikan ke dalam manusia, makanya kalau candlelight itu harus ingat sama prinsip ini. Ketika diberikan di dalam manusia, terang itu yang memberikan kita panduan melangkah di dalam kegelapan dunia. Tuhan udah kasih infrastrukturnya dibalikin sama Tuhan. Makanya dia datang, saya datang bawa hidup yang berkelimpahan. Ini maksudnya. Saya bawa hidup yang kelimpahan seperti di awal, seperti rancangan awal saya kembalikan ke dalam tanganmu. Bukan sekedar keselamatan dan kehidupan kekal nantinya. Tetapi selama kamu hidup di sini, saya mau kamu hidup seperti di Eden, di hadirat Eden itu artinya hadirat saya, hadirat Tuhan. Saya mau kamu hidup maksimal. Dan ayat 14 katakan begini, ayat 14, Yohanes bahas tentang terang. Kemudian Yohanes katakan begini ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. The word became flesh. Dan diam di antara kita. Jadi Yohanes lagi kasih tahu, firman itu diam di antara kita. Untuk pertama kali Tuhan yang turun dari tahtanya itu bisa dipegang sama manusia. Karena firman menjelma jadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus. Waktu dia naik ke kayu salib, dia bangkit di hari yang ketiga, dia naik ke sorga. Waktu dia naik ke sorga, kemahahadiran Tuhan di bumi ini terjadi. Kenapa? Karena Roh Kudus yang diberikan, Roh Kudus firman itu sekarang bukan tinggal di tengah-tengah manusia, firman itu tinggal di dalam kita. Di dalam kita. Jadi perhatikan prinsip ini baik-baik. Yohanes lagi kasih tahu sama kita. Hari ini sebagai anak Tuhan, orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, infrastrukturnya
wadahnya dikembalikan ke dalam hidup manusia. Apa? Terang firman. Bukan ada di luar, tapi sekarang ada di dalam sini. Itu sebabnya Paulus katakan di Efesus, hiduplah sebagai anak-anak terang. Di Matius dikatakan, engkau harus jadi terang dan garam bagi dunia. Terang itu bersinar, kalau di bumi ini terangnya bersinar karena dia mau bersinar untuk kemuliaan sendiri. Makanya ada istilah selebritas, celebrity, star, bintang. Bintang di dalam dunia itu bintangnya, selebritinya, sinarnya dia yang terang. Kehebatannya dia, bukan. Firman Tuhan gak ngajari begitu. Jadilah terang yang mencerminkan terang Tuhan bagi bumi. Kemudian garam, terang dan garam, itu korelasinya juga luar biasa. Kenapa garam? Garam itu preservatif, garam itu yang mengawetkan sesuatu pada zaman itu. Berarti apa? Kebenaran harus diawetkan. Makanya kebenaran harus diawetkan, dibagikan kepada keturunan, yaitu anak. Makanya warisan paling hebat kan saya katakan, firman Tuhan kepada anakmu. Garam sebagai preservatif, garam sebagai sesuatu yang membuat kita nagih. Makanya kalau makan asin nagih toh. Jadi harusnya kita ini kehadiran kita tuh buat orang nagih. Karena ada kebenaran yang dibawa. Garam adalah antiseptik. Garam adalah sesuatu yang membuat terjadi sebuah pemulihan di sekitar kita. Orang kalau pegel zaman dulu pakai garam. Hari ini juga sih. Kalau ototnya pegel ulas-ulas garam masuk ke sauna. Pasti jadi oke. Jadi korelasinya jelas. Terang firman dikembalikan ke dalam kehidupan manusia. Nah ini yang bahaya. Terang Tuhan tidak bisa dipadamkan atau dihancurkan sama siapapun dan apapun. Gak bisa, karena terang Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tidak bisa. Namun ini yang mengerikan. Terang Tuhan yang diterbitkan di dalam anak-anaknya di dalam sini bisa ditutup. Bisa ditutup sama ulah kita sendiri. Kok bisa? Oh bisa. Alkitab kasih kuncinya. Alkitab kasih tahu kunci-kuncinya. Kenapa? Karena bahaya sekali. Terang itu, bayangin ya, terang yang diterbitkan di sini, Tuhan bilang itu mengalahkan kegelapan. Jadi Tuhan bilang, karena kamu punya terangku, aku pandu melewati kegelapan dunia. Keputusanmu akan benar kalau kamu hidup di dalam firman. Kamu akan dapat seperti pin dropnya, seperti kayak Google Map, kamu tahu arahnya harus kemana. Seperti beacon yang nyala, seperti mercusuar, kamu dikasih tahu arahnya kemana. Jangan sampai ditutup ya nak. Gimana caranya bisa tutup? Matius memberitahu ini. Coba lihat Matius pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23. Saya udah katakan berkali-kali, pintu gerbang hati, pintu gerbang kepada jiwa sama roh adalah mata dan telinga. Pintu gerbang tubuh mulut toh, gak dijaga mulut, gak jaga makan sakit tubuhnya. Gak jaga mata sama telinga, jiwa sama rohnya sakit. Makanya 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Lot orang yang benar tidak menjaga penglihatan dan pendengaran, jiwanya yang benar tersiksa. Itu bahasanya Alkitab, tersiksa jiwanya. Nah, perhatikan Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu membaca firman, matamu dijaga, matamu meregulasi apa yang kamu masukkan ke dalam pikiranmu lewat mata. Kamu rajin baca firman, kamu jadikan firman pedoman hidupmu. Mata adalah pelita tubuh. Teranglah seluruh tubuhmu. Ingat, Paulus tanya begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Karena dia tinggal di sini sekarang. Firmannya tinggal di sini, terangnya tinggal di sini. Perhatikan ayat 23. Jika matamu jahat, jika matamu tidak mensortir apa yang masuk. Saya nggak salahkan ya kalau kita menonton hiburan yang lain. Asal terregulasi. Saya nonton Netflix, istri saya nonton drakor. Di dalam hiburan-hiburan kita nonton gitu-gitu. Saya suka nonton sports.
Saya suka nonton NBA. Saya suka nonton hal-hal seperti begitu, itu sebagai hiburan. Bukan pembawa kepuasan dan kelegaan dalam jiwa dan roh, bukan. Sebagai hiburan, terregulasi jadinya. Jadi kita harus paham, yang membawa penghiburan bagi saya, kelegaan bagi saya yang sesungguhnya, yang hakiki, yang menjadi makanan bagi roh sama jiwa saya, harus firman. Jadi dikatakan, jika matamu jahat tidak tersortir, tidak terregulasi apa yang masuk, gelaplah seluruh tubuhmu. Terangnya ditutup. Jadi gini, dikatakan begini, jadi jika terang yang ada padamu gelap, jelas, terang yang ada padamu gelap karena ditutup. Gak bisa dipudarkan, gak? Terang Tuhan gak bisa dipadamkan, terang Tuhan ya terang Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Tapi bisa ditutup sama ulah kita sendiri. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, betapa gelapnya hidupmu, karena di sekitarmu udah gelap. Makanya ya, perhatikan ini baik-baik. Orang Kristen yang tidak jaga mata, stres hidupnya. Orang Kristen yang tidak jaga mata, pengharapannya lenyap. Gak ngerti tujuan hidupnya. Nanya terus bingung. Itu kata yang tepat. Kenapa? Coba lihat. Efesus 1 ayat 18. Coba lihat. Efesus pasal yang pertama ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan. Kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Semua kita punya panggilan, punya tujuan, punya purpose yang Tuhan berikan. Kalau mata hatimu terang, kamu pengharapan yang ada di dalam kamu gak akan pudar. Kalau kamu jaga matamu walaupun ada masalah, kamu akan tenang. Karena the beacon of light, karena terang Tuhan itu terus bercahaya dan memancarkan cahaya. Walaupun ada masalah, kamu ada hikmat bagaimana mengambil keputusan yang benar. Mata dijaga. Pintu gerbang, jiwa sama roh, mata dan telinga. Sekarang perhatikan Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Lukas 12 ayat yang ketiga. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap, perkataan didengar sama telinga. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya saya selalu katakan kan, kalau baca firman tuh jangan baca dalam hati. Sesekali harus baca supaya telinga mendengar. Apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Orang yang bersungut-sungut, orang yang mengatakan kata-kata negatif, tindakan perkataannya yang terlihat di depan umum pasti tidak membawa kebaikan. Kelihatan nih orang stres, kelihatan nih orang yang selalu memperkatakan kata-kata negatif. Telinganya dengar. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan perkataan kita sendiri. Karena pribadi yang paling sering bicara sama saya adalah saya. Pribadi yang sering bicara sama saudara adalah saudara sendiri. Kan kita kalau mau menimbang-nimbang sesuatu, kita mau mengambil keputusan, kita lagi jengkel sama orang, kita lagi ngomong sama diri kita sendiri. Disakiti sama orang aja, kita langsung ngomong sama diri sendiri. Dasar nih orang, gak tahu diri nih orang. Kita mulai masukin hal-hal yang negatif, itu iblis suka. Dan kita mulai dengar diri kita ngomong sendiri, kita jengkel sendiri. Dan gara-gara itu timbul akar kepahitan. Apa yang kamu bisikan kepada hidupmu di dalam kegelapan akan dinyatakan di dalam terang. Kenapa? Karena cahayanya ditutup. Jadi orang yang senantiasa ngucap syukur, orang senantiasa yang kerap kali melepaskan pengampunan. Bahkan dari mulutnya bilang gini, betul aku ada masalah. Tapi Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Tuhan pasti berperkara, Tuhan pasti tolong saya. Saya belum lihat, tapi Tuhan tahu. Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang nanti bela saya. Orang-orang seperti begitu tidak menutup cahaya itu. Karena yang dia katakan didengar sama telinganya dan telinganya mendengar kata-kata firman.
Makanya ya, kita nggak usah jauh-jauh deh. Analoginya gini deh, kita ngobrol sama orang yang tektoknya enak. Ngobrol, dia dengerin, dia ngomong balik sama kita. Enak kan? Orang itu cakap berkomunikasi. Ada orang yang cakap berbicara tetapi tidak cakap berkomunikasi. Siapa? Orang yang kita ngobrol, beberapa kali baru kita ngomong sesuatu dipotong-potong sama dia. Terus dia punya cerita lebih seru. Ya kalau aku gini, kalau aku gini. Kita gak bisa stop, gak bisa selesai cerita kita. Dia udah nimpalin dengan cerita kisahnya dia. Pokoknya dia harus lebih seru. Orang seperti itu cakap berbicara, tidak cakap berkomunikasi. Orang yang komplain adalah orang yang tidak cakap berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Jadi hati-hati, makanya firman Tuhan bilang apa? Jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Kenapa sih Tuhan kasih tahu hal-hal ini? Karena infrastruktur awal itu, terang dan firman itu, setelah ada terang dan firman, Tuhan kasih tahu kepada manusia tentang sebuah prinsip yang luar biasa. Yang ini kita bisa pegang masuk ke dalam 2026. Apa prinsip itu? Sekarang kita mundur ya, kita baca Kejadian pasal yang pertama, ayat 26. Banyak Bapak Ibu, banyak hal-hal dahsyat di Kejadian 1 dan 2. Itu kalau dieksposisi bisa 2 hari. Di dalam seminar hamba Tuhan 2 hari, bahas ini. Karena pernikahan ada di situ. Kenapa manusia tidak baik kalau seorang diri, konteksnya luar biasa. Pertama kali manusia diciptakan dikasih marketplace tempat dia bekerja, Kejadian 2 ayat 15. Siapa yang memberi nama Hawa? Apa arti kata Adam? Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Apa reasonnya? Itu detail satu-satu. Nah, itu sebabnya jangan, dan ini Roh Kudus bilang sama saya di tahun 2007. Jangan baca Kejadian dari sisi historical data. Kalau dari historical data kita akan lihat begini. Oh, hari pertama diciptakan ini, kedua, ketiga cuman dihafalin itu tok. Ada sesuatu pesan yang sangat dalam yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat 26, pertama kali identitas manusia diberikan, itu ada di ayat ini. Dan kalau kita nggak ngerti ini, kegelapan menguasai kita. Kita lihat ya, pelan-pelan. Berfirmanlah Allah, ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu identitas pertama kali diberikan. Waktu kita baca ini, kita mikirnya apa? Dulu ya, saya mikirnya gini, serupa dan segambar, berarti Tuhan punya mulut, tangan, telinga sama saya. Tapi ya bingung juga, akhirnya enggak juga ya, firman menjelma jadi manusia. Kan Tuhan itu roh, makin bingung kita. Bukan itu maksudnya. Perhatikan ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu identitas. Identitas. Supaya, ada kata supaya, penting kata supaya itu. Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung udara, ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata supaya itu adalah kata sambung. Therefore, oleh sebab itu. Kata supaya menjelaskan kepada kita, kalau kita tidak lakukan bagian yang pertama, kita nggak bisa lakukan bagian yang kedua. Jadi gini, saya ingin nyicil motor, itu tujuannya. Di awal adalah saya harus hemat-hemat dan nabung supaya saya bisa nyicil motor misalnya. Saya harus nabung supaya saya bisa nyicil rumah misalnya. Saya harus ikutan konseling pranikah supaya saya punya pernikahan yang berhasil. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya harus belajar supaya saya pandai. Saya harus mengerti identitas saya di dalam Tuhan supaya saya bisa menguasai hidup. To have dominion over the earth. Supaya saya bisa menguasai bumi, menguasai hidup maksudnya. Kalau hari ini firman Tuhan katakan tadi, kegelapan ada di sekitar kita. Kehidupan itu banyak kegelapan. Saya harus menguasai kegelapan. Sebaliknya terjadi ketika orang tidak mengerti identitasnya di dalam Tuhan, kehidupan menguasai dia. Contoh. Orang yang masih keterikatan merokok tanpa dia sadari tembakau menguasai dia. Dicari-cari itu tembakaunya. Habis makan langsung repot, cari tempat di mana dia bisa ngerokok. Masuk ke hotel minta smoking room. Wah, pokoknya dikejar-kejar sama tembakaunya. Tembakau menguasai dia. Orang yang terlibat pornografi, orang lain menguasai dia.
Orang yang masih terikat minum minuman keras, bahan dasarnya buah misalnya, buah-buahan menguasai dia. Orang yang masih korupsi, nyuri duit, nyuri uang menguasai dia. Hidup menguasai dia. Karena dia nggak ngerti prinsip identitas di dalam Tuhan. Saya juga nggak ngerti tahun 2007, malam-malam jam 11 malam. Saya nggak pernah lupa Tuhan bilang ini, kalau kamu baca hanya ayat 26-nya aja. Kamu nggak ngerti, kamu harus baca konteksnya. Coba kamu baca ayat 11, ayat 20, ayat 24. Di malam hari itu, Tuhan menunjukkan ini kepada saya. Ayat 11 coba lihat. Ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, ini yang terjadi. Ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Di proses ketika tumbuh-tumbuhan diciptakan, Tuhan tidak langsung ciptakan tumbuh-tumbuhan seperti dia ciptakan terang. Tuhan berfirman kepada sumber, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dari tanah. Jadi Tuhan berfirman kepada tanah. Dia bilang gini, hei tanah, keluarkan tumbuh-tumbuhan. Tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Tuhan lagi kasih tahu, firman Tuhan lagi kasih tahu sama kita. Sumbernya tumbuh-tumbuhan, tanah. Ketika tumbuh-tumbuhan dipisahkan dari tanah, dari sumbernya, mati nggak? Mati. Nggak berfungsi, betul? Jadi sambal goreng labu siam di atas meja. Jadi brokoli rebus, mati. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan ikan-ikan di bawah air? Ayat 20 dengan jelas mengatakan begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Bahasa Inggrisnya dengan jelas mengatakan, let the water produce. Biarlah air mengeluarkan binatang-binatang ini atau ikan-ikan ini. Tuhan lagi kasih tahu sama kita, sumbernya ikan adalah air. Karena saya berfirman kepada air. Saya menyuruh air mengeluarkan binatang-binatang ini. Ikan dipisahkan dari sumbernya, dari air. Mati nggak? Mati. Jadi apa? Gurame bakar. Jadi lapar nggak? Kepada siapa Tuhan berfirman? Ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang liar. Lihat ayat 24. Ayat 24 mengatakan begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah apa? Bumi. Tuhan berfirman kepada bumi. Mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Tuhan berfirman kepada bumi, Tuhan menjadikan bumi sumber daripada binatang-binatang liar dan binatang melata. Kalau kita pisahkan binatang-binatang ini dari bumi, dari habitatnya, mati dan tidak berfungsi. Gak berfungsi. Saya minum kopi luwak sama teman saya di Ubud, Bali. Petani luwaknya tuh ngomong gini, Pak, petani kopinya ngomong gini, Pak, luwak, binatang luwak, itu kalau dimasukin ke kandang, kopinya gak enak Pak. Tahu kopi luwak ya? Tahu dong ya. Dia makan biji kopi, terfermentasi dalam sini, keluar jadi kotoran, diambil biji kopinya, dijadikan kopi. Mahal lagi kopinya. Teman saya bule, saya ajak minum kopi. Dia bertanya-tanya, kenapa ini mahal? Saya bilang prosesnya susah. Gimana caranya prosesnya? Minum dulu baru saya jelasin. Ntar saya jelasin kamu mau minum. Diminum sama dia, wah enak ya gitu. Baru saya jelasin, dia langsung begini. Bleh. Petaninya ngomong gini, kalau ditaruh di kandang Pak, itu asam lambungnya naik. Stres dia. Kopinya gak enak. Harus di alam terbuka. Di situ saya gak pernah lupa di hari itu, saya ingat ayat ini. Iya ya, dipisahkan dari habitat gak bisa ngapa-ngapain. Setelah kita ngerti ini, di malam hari itu jam 11 malam, Tuhan bilang gini, sekarang kamu baca ayat 26, bacanya pelan-pelan. Bagian pertama aja. Kalau kamu udah ngerti konteksnya, kamu pasti ngerti sekarang ayat 26. Saya baca ulang, ini yang terjadi. Berfirmanlah Allah, ayat 26. Baiklah siapa? Siapa? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan kalimat ini. Tuhan tidak pernah berfirman kepada tanah, kepada air, atau kepada bumi. Ketika dia ciptakan saudara sama saya. Kepada siapa dia berfirman?
Dia berfirman kepada dirinya sendiri. Berarti ayat ini segambar dan serupa lagi ngasih tahu sama kita. Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Bukan tanah, bukan bumi, bukan air. Terus kemudian ada manusia ngomong begini, tapi kan saya diciptakan dari debu sama tanah. Emangnya Tuhan berfirman kepada debu sama tanah? Hai debu, hai tanah, keluarkan manusia. Enggak pernah. Tuhan menggunakan debu sama tanah sebagai bahan baku, bukan sumber. Sumbernya Tuhan. Makanya kita ya berani-berani terpisah dari firman. Berani-berani terpisah dari sumber, enggak berfungsi. Itu arti daripada identitas. Makanya orang kalau nggak ngerti itu, akhirnya yang dijadikan identitasnya dia adalah harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Saya nggak heran akhirnya terjadilah yang istilah orang Indonesia bilang gengsi. Berusaha membuktikan dirinya kepada orang lain, bukan kepada Tuhan. Karena gambar dirinya dirusak sama iblis. Di tahun 2000 saya nggak pernah lupa, teman saya maksa beli Nokia Communicator yang harganya 12 juta. Ada yang ingat Nokia Communicator? Atau semuanya masih muda-muda di sini ya? Yang ngangguk-ngangguk seumuran sama saya. Nokia Communicator adik-adik tercinta, itu harganya 12 juta dan tidak ada cicilan BCA pada saat itu. Gak ada. Jadi kalau mau beli Nokia Communicator, beli cash. Teman saya, baru mulai kerja, tinggal di kos-kosan, teman baik. Saya juga tahu gajinya berapa. Maksa beli handphone itu. Saya tanya, akhirnya ngaku. Dia bilang gini, iyalah abisnya teman-teman aku udah pada punya, minder kalau lagi ngumpul sama mereka. Geng sih. Maksain beli gituan. Gambar dirinya dirusak. Saya harus punya itu, harus punya ini karena orang lain punya. Saya makan malam sama dia flexing lah di atas meja karena teman-temannya banyak toh dibuka Nokia Communicator-nya. Pertama kali itu saya lihat, jadi beli toh. Gimana caranya? Pinjem uang dari temannya, bayar balik pakai bunga. Dia terima SMS dan saya nggak pernah lupa dia bisikin saya di tengah teman-temannya. Malu kan? Pinjam HP lo Bil, boleh nggak? Boleh. Emang kenapa? Mau balesin SMS. Loh HP kamu kenapa? Gak ada pulsa. Terus saya bilang, beli aja pulsa di depan 100 ribu. Gak ada uang. Punya HP 12 juta 100 ribu gak bisa beli pulsa. Gambar dirinya didistorsi sama iblis. Hati-hati loh. Apa yang dilakukan di Eden masih dilakukan sampai hari ini. Dan ingat kita sudah dikembalikan sama Tuhan. Jangan sampai terang dan firman itu ditutup sama ulah kita sendiri. Dan yang terakhir ayat 29 coba lihat. Kalau kita udah mengerti Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Dia kemudian kasih tahu, masa depanmu aku tanggung. Kemarin kita buka pintu 2026, kita nggak tahu di ujungnya ada apa. Tapi waktu kita buka pintu, seharusnya kita sadar Yesus sudah ada di sana. Menyiapkan yang terbaik buat Bapak Ibu dan saya. Ulangan 31 ayat 8 mengatakan Tuhan sudah ada mendahului kita. Mendahului kita. Ayat 29 mengatakan begini, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Dengan kata lain, hari esokmu sudah aku tanggung. Semua kebutuhanmu sudah aku tanggung. Dan ingat, kata berbiji diucapkan sampai 2 kali di ayat ini. Artinya adalah semua yang Tuhan titipkan, baik itu uang, waktu, dan talenta, ada unsur biji yang kerap kali harus ditabur kembali. Uang harus ditabur, waktu ditabur, talenta ditabur untuk kemuliaan Tuhan. Saya tutup sama kisah ini ya. Beberapa belas tahun yang lalu ada seorang teman saya yang ada di persimpangan jalan. Dia ditawarkan kontrak sinetron ratusan juta. Dan dia ada di persimpangan jalan karena Tuhan panggil dia untuk masuk ke dalam pelayanan full time. Setelah kita berdoa seminggu, kita berembuk kembali dan akhirnya sepakat bahwa dia akan masuk ke dalam pelayanan full time. Dia katakan begini sama saya, Bill doain aku. Karena 3 bulan lagi saving aku di bank habis. Karena aku lagi ngerintiskan pelayanan ini. Salah satu komponen terbesar adalah susu buat anaknya.
Dan betul, di saat, di hari, di malam ketika uangnya habis, susu anaknya habis. Di jam 8 malam, dia kasih susu buat anaknya masih 3-4 tahun saya lupa. Dikasih susu, susu kaleng ya, dikasih susu. Anaknya tertidur, dia pegang itu kaleng susu dengan istrinya. Mereka berdoa berdua. Tuhan, besok pagi anak kami bangun, susu udah gak ada. Saya sempat bilang gini sama dia, hebat kamu. Banyak orang pasti di jam-jam itu, kan dia sadar supermarket masih buka. Akan telepon orang atau pinjam uang dari keluarga atau teman untuk beli susu. Dia gak lakukan itu, dan saya gak setuju sama orang-orang seperti itu. Pinjam-pinjam uang. Tapi udah dalam kondisi terpojok Pak, justru itu Tuhan akan lakukan mujizat yang luar biasa. Jadilah anak Tuhan yang mengerti bahwa dia adalah sumber atas segala sumber. Dia gak mau kemana-mana, dia berdoa, dia buang tuh kaleng susu. Dia tidur. Pagi hari, jam 6 pagi, anaknya nangis minta susu. Mereka bangun berdua, mereka bilang gini, dia bilang sama istrinya, udah buatin aja teh manis. Mereka buka pintu kamar, terkaget-kaget mereka melihat di atas meja makan ada kaleng susu baru yang lebih besar, tulisannya jumbo size. Kaget mereka. Dia cek ke dapur, masih ada kok kaleng yang kemarin. Dia bingung. Dia bilang sama saya, biasanya ya Bill, aku kalau ngeliat kaleng susu tuh teduh banget hatiku. Ini pertama kali aku lihat kaleng susu, aku kayak lihat penampakan. Sampai digini-gini sama dia, ya ada isinya loh. Dalam kebingungan, mbaknya keluar dari kamar. Mbaknya keluar dari kamar, mereka tanya sama mbaknya. Mbak, dari mana susunya? Mbaknya bilang gini, loh bapak gak tahu, itu kan mertua bapak nganterin jam 5 pagi tadi. Oh gitu, dia tanya sama istrinya, kamu kasih tau mama? Enggak. Mereka berdua telepon mamanya. Mah, makasih ya mah buat susunya. Kok mama tahu kita gak punya susu? Mamanya bilang gini, mama gak tahu? Gimana ceritanya? Mamanya bilang gini, tadi malam mama lagi di supermarket. Mama sudah di check out counter, udah mau bayar. Tiba-tiba tergerak aja mau beliin susu buat cucu. Jadi mama ambil susunya, mama taruh di situ sekalian. Anaknya tanya, jam berapa mah? Jam 8 malam. Di saat mereka berdoa, sorga terbuka. Sorga terbuka. Di saat mereka berdoa, mamanya kembali ambil susu. Itu Tuhan. Oke, pertanyaan pertama udah beres. Pertanyaan kedua, kok bisa kesini jam 5? Ayo. Mamanya ini property agent. Rumah mamanya sama rumah mereka gak jauh. Mamanya bilang gini, ini kejadian di Jakarta. Mamanya bilang gini, mama tuh ada meeting. Karena mereka tanya, kok mama bisa ke situ jam 5? Mama ada meeting di Bandung jam 8 pagi. Jadi waktu mama berangkat dari rumah, kan mau masuk pintu tol lewat rumah kamu. Sekalian aja mama dropin. Yang hebatnya gini, mamanya cuma tektok loh, pulang pergi, sore udah balik. Kan bisa dikasih sore toh. Kenapa dikasihnya pagi? Kenapa Tuhan gerakin dia untuk kasih pagi hari? Karena Tuhan tidak pernah telat. Tuhan selalu on time. Itu Tuhan. Karena rancangan awalnya Tuhan. Karena provisinya Tuhan. Karena dia katakan aku sumber dari segala-galanya. Perhatikan ini baik-baik. Teman saya ini bisa mengambil keputusan salah loh. Kalau hidupnya tidak dipenuhi sama terang dan firman. Karena dia tekun, dia mengambil keputusannya luar biasa. Luar biasa. Karena terang Tuhan yang ada di dalam sini, yang menjadi infrastruktur kehidupan yang maksimal, tidak ditutup sama ulahnya dia. Dia jaga mata, dia jaga telinga. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak kasih tahu sama orang. Dia hanya berperkara kepada Tuhan, engkau sumber dari segala-galanya. Saya berdoa, 2026, hari esokmu ditanggung penuh sama Tuhan. Apapun kebutuhanmu, ditanggung sama Tuhan. Engkau butuh kesembuhan, tahun ini tahun kesembuhan. Tahun pemulihan. Di mana Tuhan sudah siapkan segala-galanya. Ada amin? Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat minggu yang baru di tahun yang baru. Sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus. Tubuh dan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Karyamu yang selesai di kayu salib. Memerdekakan kami Tuhan. Dan bahkan kami begitu percaya bahwa yang sakit disembuhkan karena bilur-Mu tercurah. Dan darah-Mu menjaga setiap kehidupan.
Dan kami sadar hari ini Tuhan, terang itu sudah dikembalikan, firman itu sudah dikembalikan. Kami patut menjaganya dengan menjaga mata dan telinga kami. Supaya terang dan firman itu terus berkuasa atas kehidupan kami. Terus bercahaya di dalam kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan, jemaat-Mu mengalami Tuhan tahun ini. Hidup mereka penuh kesaksian karena ada Yesus. Aku berdoa Tuhan, Tuhan terus bawa mereka naik dan tidak turun. Dan aku percaya lumbung-lumbung mereka diisi penuh sama Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan, bahkan damai sejahtera, sukacita melingkupi hidup mereka. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin.